Halo, selamat pagi teman-teman MS Street semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Street teman-teman ya. Oke teman-teman, pagi hari ini saya sedikit update ya. Update saham-saham yang kemarin udah kita bahas ya. Oke teman-teman, itu kita akan lihat dulu composite atau IHSG hari kemarin ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari kemarin tuh IHSG seperti ini teman-teman ya. Jadi candle sebelumnya itu dia sempat naik terus turun ya, closingnya malah di bawah sehari sebelumnya seperti itu. Dan ya seperti yang terjadi juga di saham-saham yang ada di IHSG juga, di indeks di Indonesia maksud saya, itu juga mengalami pergerakan ya, mengikutilah pergerakan dari market itu seperti itu. Yang akan kita lihat ini ada beberapa saja, tidak semua, karena secara umum bentuknya mirip-mirip teman-teman ya. Jadi ketika market itu sedang tidak bagus, tentu saham-saham yang bagus pun juga akan kepengaruh. Dan di kesempatan pagi ini saya tidak akan membahas karena untuk support resist teman-teman sebenarnya masih bisa menggunakan video sebelumnya. Karena support resist yang saya bikin itu adalah dari Fibonacci ya. Fibonacci ini teman-teman bisa gunakan untuk beberapa hari selama dia masih bermain di area situ, belum membentuk ring baru juga masih bisa digunakan. Dan di Fibonacci ini teman-teman tinggal melihat saja level-level harga yang sudah saya bikin dengan menggunakan retrace ataupun traject dari Fibonacci ini. Itu enaknya di Fibonacci itu seperti itu. Nih seperti ini Antam juga ya teman-teman lihat. Antam juga setelah naik bagus di atas support 50% retracement di 2770, ternyata juga tidak beranjak lebih jauh, bahkan turun di bawah 2770. Jadi saat ini akan testing resisten lagi 2770, sebelumnya sudah menjadi support. Supportnya Antam untuk saat ini di 2610 seperti itu ya. Ini berlaku juga untuk saham lain, bentuknya juga sama. Kalau TINS kemarin juga 2170 belum berhasil, sudah berhasil di towel saja tapi kembali ke support 2050. Bentuk-bentuk lain juga sama, Adikarya juga ya kembali lagi ke supportnya di 23 ya, Adikarya, kemudian Wika seperti ini. Di Wika sebenarnya kemarin udah bagus ya, dia udah kuat di atas 50. Nah sekarang supportnya di 38 seperti itu. Contoh juga yang cukup ini ya teman-teman, pergerakannya boleh dibilang bikin mood rusak seperti itu. Nih teman-teman lihat, saya cekkan dulu untuk saham yang kemarin tuh pergerakannya dalam. Ini Elsa juga sama. Nah ini juga ya, ini apa, Medco. Teman-teman lihat Medco dalam sekali ya, boleh dibilang dalam lah, sampai di 665 seperti itu. Kemudian juga yang terasa banget adalah IMAS. IMAS saya melihatnya juga kemarin. Nah ini sudah sebelumnya adalah shooting star, terus ditutup hampir full Marubozu. Itu dalam sekali penurunannya teman-temannya. Nah ini adalah saat terjadinya market yang volatile teman-teman. Yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana sih trading ketika market sedang volatile seperti ini ya. Karena kita di dalam trading itu tidak hanya menghadapi market yang naik lurus. Kita kadang akan menghadapi market yang sideways, kemudian market yang turun. Nah, kadang juga marketnya itu naik tapi tiba-tiba turun seperti itu. Ya, itu adalah kenyataan yang ada di market dan kita harus mau menerimanya. Oke, di sini saya akan membagikan beberapa tips mungkin yang tips ini tips keseharian saya yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk bekal trading sehari-hari, yaitu tentang trading di masa high volatile.
Trading di masa high volatile teman-teman ya. Oke, yang wajib diperhatikan ketika market sedang volatile seperti ini ya, sebelumnya di channel saya udah bahas bahwa setelah bulan kedua Januari itu saya sudah akan menurunkan gigi ya, menurunkan speed ke gigi 1 atau 2, nggak ngebut-ngebut amat seperti itu. Karena memang kondisinya menurut pengalaman saya setelah Januari itu akan berubah dengan sebelum Januari seperti itu. Itu yang harus menjadi perhatian kalau teman-teman masih mau trading seperti itu ya. Yang pertama adalah tanpa margin teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh tradingnya hanya menggunakan marginnya saja. Margin sendiri itu lebih tenang ya, lebih tenang ya. Tanpa margin itu lebih tenang karena sebenarnya teman-teman mungkin analisanya udah bener. Analisanya udah bener. Cuman karena belinya pakai margin jadinya tidak sabar seperti itu. Contohnya kita nggak tahu kayak IMAS ini hari ini mau kemana. Kalau market tiba-tiba bagus bisa saja dia tiba-tiba gap up seperti itu. Nah seperti ini teman-teman mesti cek volume turun kemarin berapa banyak dan average IMAS saat ini di berapa. Jadi teman-teman buka OLT average dari IMAS di harga berapa. Bisa dicek di average price ya, di OLT bisa. Kemarin average price-nya itu di berapa. Kalau average price-nya VVIP-nya masih di atas dan hari ini opening gap up, opening market bagus, kemungkinan akan naik juga seperti itu. Akan naiknya juga cukup banyak pada saat opening. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, seandainya misalkan kemarin teman-teman menggunakan margin dan takut melihat IMAS ini turun, teman-teman udah emosi aja untuk segera menjualnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat volume mungkin suatu saham itu secara volume dia masih tebel di suatu harga tertentu, misalkan harga atas. Tapi karena teman-teman belinya pakai margin, udah buru-buru buang dan ketika besoknya naik karena marketnya mendukung, ya teman-teman tinggal gigit jari aja gitu. Karena udah jual buru-buru dan ternyata naik seperti itu. Nah, saya juga beberapa kali seperti itu karena menggunakan margin. Saya lepas dulu besoknya naik. Tapi kan yang saya lepas hanya yang menggunakan margin. Sedang saya juga ada barang yang tanpa margin seperti itu. Itu semua ya sudah resiko lah. Kalau mau pakai margin memang kadang cara trading kita juga jadi lebih buru-buru seperti itu. Nah, jadi enaknya adalah tanpa margin ya. Jadi untuk saya itu melakukan margin atau menggunakan margin, perlu diketahui teman-teman di sini margin yang saya gunakan adalah margin reguler yang hanya 2 hari ya. Itu bisa disebut dengan RTL, Remain Trading Limit. Atau trading limit ya. Jadi saya hanya menggunakan margin itu untuk kondisi tertentu ketika misalkan saya mau switching saham ya. Misalkan saya di akun saya udah punya saham 80% ya. Nah, saya 80% sudah saham, sisa cashnya hanya 20%. Padahal saya mau switching ke satu saham dengan jumlah yang nominal yang sama dengan saham yang sudah saya punyain. Misalkan saya punya saham, contohnya saham Elsa misalkan seperti itu. Saya mau switching ke SSMS. Nah, tapi dana saya tinggal 20%, padahal saya perlu beli 40% misalkan. Maka saya akan beli margin dulu dengan margin untuk SSMS, baru saya nanti tunggu Elsa-nya pada harga terbaik saya akan jual seperti itu. Itu teknik saya menggunakan margin lebih banyak di cara-cara seperti itu ya. Jadi tidak selalu membeli dengan margin, enggak. Saat-saat tertentu saja. Oke, kemudian yang harus dilakukan teman-teman adalah di saat volatile seperti ini, money management tuh harus bagus banget ya. Tetap membagi porto di dalam 2-3 saham saja. Alasannya adalah teman-teman nggak akan bisa fokus kalau sahamnya banyak. Dan teman-teman akan susah bereaksi cepat kalau sahamnya banyak. Pas market naik oke, kalau pas market turun akan repot sekali untuk menghandle banyak saham itu. Nah, kemudian ini kalau teman-teman belinya cukup 2 atau 3, itu kalau untung juga terasa, tapi kalau rugi juga terasa, teman-teman ya.
Saya sampaikan juga kalau rugi juga terasa sama saja seperti itu. Nah, kemudian yang wajib teman-teman perhatikan dari sisi money management adalah ketika teman-teman masuk ke satu saham, itu harus teman-teman bagi masuknya. Jangan sampai langsung masuk all in. Karena ada istilah tuh, yang baru-baru join saham. HK all in biar cepat kaya. Nah, salah itu. Yang benar adalah kalau HK all in, kalau turun, apalagi margin, ya cepat remuk aja seperti itu. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman ketahui dan sadari adalah kalau teman-teman itu trading, tugas Anda itu hanya satu kok. Anda itu hanya perlu melindungi modal saja ya. Cara melindungi modal gimana? Transaksinya harus benar gitu. Transaksi benar itu apa ya? Transaksi yang flow-nya benar gitu loh. Jadi membeli di support ya, dengan money management yang bagus, dengan stop loss, dengan take profit. Ya, membeli hanya pada saham yang uptrend ataupun mulai reversal seperti itu. Tidak average pada saham yang tidak reversal seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan profit, teman-teman ingat kenapa saya bisa profit. Diingat-ingat dan hanya perlu diulangi transaksi yang sukses, yang benar. Nah, kalau Anda teman-teman ada yang loss, coba diingat-ingat. Kenapa loss? Kenapa bisa rugi? Bisa jadi ruginya karena belinya kebanyakan di puncak pada saat sudah turun, mau turun seperti itu. Fasenya sudah habis seperti itu. Ya. Kemudian melindungi modal itu banyak caranya dengan menetapkan stop loss ya. Atau juga short and cover kayak saya di Elsa ya. Saya di Elsa. Elnusa mana? Ya, di Elnusa ini saya, kalau teman-teman yang ikuti cerita saya, di Elnusa kan saya ada masuk dari 400-an. 400 di sini ya. Sorry, ini salah ini. Saya ada masuk di Elnusa di 400 yang dulu ya. Sampai 490 ya. Kemudian masuk lagi saya jual karena cenderung turun. Baru kemarin saya cover lagi Elnusa. 380 lah, semoga aman ya. Seperti itu. Itu adalah teknik-teknik melindungi modal. Banyak caranya. Latihan saja bagaimana melindungi modal, maka Anda akan terbiasa untuk melindungi modal Anda. Oke? Kemudian di masa volatile ini ya teman-teman, mode trading kan ada dua ya. Fast trading ataupun buy and hold. Kalau lagi masanya volatilitas tinggi, maka saya lebih mengutamakan fast trading. HFT. Bukan HTF ya. HFT, High Frequency Trading. Jadi tradingnya itu singkat-singkat. Lotnya pun kadang nggak banyak. Jadi biasa mungkin masuk 100 lot, mungkin kalau fast trading ya marketnya kayak gini nggak bisa berharap banyak. Mungkin 25-50 lot aja gitu. Kalau dapat pergerakan yang bagus di saham seperti Antam, maka bisa fast trade beberapa kali. Teman-teman lihat Antam kemarin pergerakannya di dalam chart jam atau agro di dalam chart jam teman-teman akan melihat ternyata pergerakannya bagus untuk trading. Nah, ya kan? Seperti ini. Jadi bisa dilakukan high frequency trading atau trading singkat cepat-cepat, profit 3-5% lepas seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan pada saham yang punya potensi pergerakan yang lebar ya. Untuk bisa trading pada saham-saham tersebut tentu teman-teman harus memilih dulu watchlist. Dipilih sahamnya harus liquid, yang harus aktif, volumenya bagus. Dan nih kalau bisa nih, kalau teman-teman harus trading saham yang lagi trending dibahas grup lain, satu pesan saya, teman-teman mesti perhatikan volatilitas. Karena
Saham itu kadang sudah volatil, belum lagi ditambah adanya saham yang dibahas di trading kan di grup lain. Itu kalau bilang komandonya bilang beli, beli semua. Kalau komandonya bilang sudah saatnya jual, jual semua. Atau kadang walaupun seperti itu, tidak bisa satu komando, tetap saja ada satu dua yang jual seperti itu. Volatilitas juga tentu akan meningkat. Oke, selanjutnya adalah teman-teman perhatikan adalah ketika fast trading, perhatikan support intraday ya, jangan sampai teman-teman belinya udah ketinggian. Contohnya nih, contohnya. Saya kasih contoh kok kalau saya itu. KF, IRA aja deh. IRA saya bilang apa? IRA saya bilang kemarin di video-video saya sebelumnya, IRA saya bilang belilah mendekati area-area ini loh orang membeli. Kalau area orang membeli ini banyak, itu artinya Anda banyak temennya. Seperti itu. Di KF juga sama. Belilah ketika, sebentar saya geser dulu. Nah, belilah di area-area orang banyak membeli. Area-area support, area-area demand. Seperti itu. Nah, itu akan membuat potensi profit Anda lebih besar daripada kalau Anda membeli di luar, di pucuk, di luar, di area sini. Anda membeli di sini ya udah nggak ada temannya. Anda sendirian di sana. Beda kalau teman-teman beli di sini, banyak temannya ya. Termasuk saya juga masukkan kemarin di KF di sini. Oke, kemudian Anda teman-teman mesti perhatikan ya, ketika marketnya tenang, mungkin teman-teman bisa hold. Namun ketika marketnya volatil, teman-teman harus siap-siap keluar. Terutama apabila saham itu sangat volatil. Caranya kalau saya adalah dengan memperhatikan candle. Saya akan perhatikan suatu saham candlenya apabila dia sudah turun setengah dari pergerakan hariannya, saya akan keluar. Saya akan contohkan mungkin di mana ya, di yang pergerakannya kemarin turun itu, sebentar saya cari ya. Nah, ini sebenarnya juga Indofarma kan opening naik ya. Indofarma atau KF juga sama. KF teman-teman beli di support, di area kumpul orang nih. Terus naik. Nah, teman-teman langsung bagi candlenya itu langsung bagi dua. Candlenya kalau saya langsung saya bagi dua. Saya hapus dulu biar teman-teman tuh bisa melihat dengan jelas. Nah, kalau saya seperti ini, ketika misalkan saya beli di, kan belinya saya di kumpulan orang nih, di sini ya mungkin ya. Terus naik. Nah, ini kan kemarin sudah naik tinggi di sini nih. Nah, saya langsung membagi di sini nih area saya exit. Separuh dari pergerakan intraday. Itu akan bisa mengcapture profit cukup besar ketika teman-teman fast trade. Jadi ketika naik, teman-teman perhatikan setengahnya di berapa itu, kalau volatilitas tinggi, disitulah keluar. Nah, buy and hold. Apabila marketnya itu mendukung, harga sahamnya juga cenderung slow dan tetapi tren secara umumnya naik, maka bisa buy and hold. Contohnya ya mungkin saham-saham yang kayak kalau saya bilang, saya rasakan mungkin kayak ERA ya. ERA itu ERA betul. Contohnya ERA ini tipikalnya slow tenang ya. Jadi teman-teman kalau beli itu nggak usah takut-takut ya. Kalau model ERA, saya cari dulu ya. Kalau model ERA kayak gini kan santai aja kita beli, buy and hold. Cenderung tenang pembawaannya. Jadi bisa diterapkan strategi buy and hold untuk saham-saham tertentu yang volatilitasnya tidak begitu lebar, tetapi secara umum naik. Oke, saya lanjutkan adalah teman-teman mesti fokus pada saham sendiri. Saya pun demikian. Saya kalau ditanya teman-teman saham yang saya nggak trading, saya nggak tahu.
Wong saya nggak fokus di saham itu kok. Istilahnya buat apa saya harus capek-capek menganalisa saham yang saya nggak trading seperti itu. Jadi sebenarnya cara paling gampang kalau teman-teman mau mendapat benefit dari analisa, yang saya lakukan adalah teman-teman ikut trading yang saya bahas gitu loh. Pasti juga banyak sekali bahasanya. Tapi kalau teman-teman tanya saham yang saya nggak trading, ya wong saya aja mungkin belum pernah analisa saham itu karena nggak menarik menurut saya, kan seperti itu. Jadi di bursa yang ada 700 saham itu bukan harus dimakan semua, itu adalah menu. Dan kalau teman-teman ke restoran, teman-teman ke resepsi, menu itu adalah pilihan. Teman memilih yang cocok dan yang baik untuk teman. Kalau teman-teman punya sakit mah mungkin, kan nggak cocok makan sambal. Nah, seperti itu. Itu adalah pilihan, maka cocoknya makan makanan yang aman untuk perut, kan seperti itu. Jadi tetap fokus pada saham Anda sendiri. Nah, kemudian ini teman-teman, jam trading adalah jam kerja. Kalau seorang trader itu, jam kerjanya itu ya jam trading. Jam buka market itu adalah jam trading. Jadi, jangan gunakan waktu itu untuk diskusi. Ya, jam trading itu adalah jam kerja. Kemudian, nah ini, gunakanlah technical murni. Candlestick harus menguasai pola candlestick, chart pattern, support resist, supply demand, volume, Fibonacci. Ini adalah bekal penting ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya diri, perlu tambahan, ya barulah tambah dengan indikator. Karena indikator sifatnya adalah pengambil keputusan tambahan untuk mendukung keputusan tambahan, decision support making. Kalau dulu di kuliah seperti itu. Oke, kemudian jangan menunggu news, akan telat ya. Jangan menunggu info dari grup-grup lain, telat. Perhatikan candlestick, perhatikan chart, perhatikan bid offer, perhatikan price action. Itu saja, trader itu seperti itu. Terus jangan membuat asumsi. Oh, saya berasumsi kok agro ini pasti akan naik, seperti itu. Misalkan nih, saya berasumsi. Misalkan nih, oh saya berasumsi nih, agro ini akan naik kok. Saya average down terus. Boleh aja kalau mau seperti itu, tapi kan kurang tepat seperti itu. Kita gunakan teknikal, kita baca. Memang agro ada rencana jadi bank digital ya, yang punyanya BRI. Ya, mungkin saja seperti itu. Tetapi apakah terus kita gelap mata ketika mau nambah posisi di agro tanpa menggunakan analisa seperti itu? Turun, beli, turun, beli, turun, beli, turun, beli. Ya enggak, turun dipantau dulu dengan Fibonacci. Ketika dia naik, dia retrace di berapa. Kalau dia udah sampai di bawah, terbentuk adanya konsolidasi ya, tepat di 61, baru kita analisa. Oh ternyata dia ascending triangle, jebol resistan, naik menembus retracement 23, kuat lagi naik, tetapi kemarin balik, tetapi sudah positioning di sini di 1000-an. Seperti itu adalah trading menggunakan ilmu, bukan trading asal-asalan seperti itu ya. Jadi jangan membuat asumsi kalau memang di sini terlihat agro masih turun, jangan dilawan, biarkan dulu. Jangan membuat asumsi agro akan naik, tetapi melihatlah, oh ini sudah ada price action, harganya sudah naik. Oh berarti saya melihat chart. Karena saya melihat chart, saya beli. Jadi perhatikan chart dan harga dan bereaksilah terhadap pergerakan. Jadi trade what you see. Apa yang Anda lihat dari agro? Oh yang saya lihat adalah breakout dari resistannya, maka saya masuk. Saya hold posisi yang saya sudah punya di area situ dan nyatanya agro naik kembali. Begitu teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.